teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amrantiana Astiareta. Saya sekarang menjabat sebagai bendahara di PMKRI Cabang Palembang tahun 2020-2021. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan keorganisasian. Diharapkan teman-teman semuanya dapat mengikuti materi kita pada hari ini dengan semaksimal mungkin. Diharapkan memperhatikan apa yang akan saya jelaskan pada materi kita pada hari ini. Pertama yang akan saya bahas adalah tentang surat menyurat. Kemudian yang kedua tentang proposal dan rancangan anggaran biaya. Baiklah, yang pertama tentang surat menyurat. Dapat dilihat di layar, itu merupakan contoh suatu surat undangan. Nah, pada awal pembuatan surat undangan, di atasnya harus terdapat suatu kepala surat atau yang biasa disebut tuh kap suratnya. Jadi tiap surat harus terdapat kepala suratnya itu dan bertuliskan nama lengkap. Nama lengkapnya bisa di PP itu adalah pengurus pusat, atau DPC itu Dewan Pimpinan Cabang atau suatu kepanitiaan. Nah, disertakan juga dengan alamat sekretariat dengan warna dan logo atau lambang sesuai ciri khas cabang masing-masing. Terus kemudian pada bagian tanggal, sudah pasti teman-teman tahu tanggal itu terdapat di kanan penulisannya, kanan atas. Nah, teman-teman bisa tulis tanggal tersebut di kanan atas surat. Yang ketiga, nomor surat. Nah, nomor PMKRI memiliki aturan tersendiri untuk format penulisan nomor surat. Formatnya meliputi, yang pertama itu kita tuliskan dulu nomor urut surat tersebut, dibuatnya berapa sih yang terakhir. Terus sebelahnya adalah lembaga penulis surat, misalnya PP atau DPC. Kemudian tujuan penulisan surat dan bulan berapa. Kemudian yang terakhirnya bisa dituliskan tahunnya. Kemudian selanjutnya kita bisa tulis dengan kode tujuan penulisan surat. Nah, kalau yang pertama tuh internal organisasi, yang Roma 2 eksternal Katolik dalam negeri, yang ketiga eksternal Katolik dalam negeri, 4 eksternal Katolik luar negeri, dan 5 eksternal Katolik luar negeri. Biasanya kepengurusan kita membuat surat dengan kode internal organisasi. Kemudian hal penulisan suratnya, apa halnya itu? Misalnya undangan, apa suatu permohonan, bisa dituliskan A, B, atau C begitu. Nah, jadi contohnya seperti di atas. Misalnya 034 itu nomornya, nomor urutnya. Kemudian garing PP itu pengurus pusat, kemudian garing Romeo 1 itu bisa teman-teman lihat kode tujuannya itu internal organisasi. Sedangkan C itu berarti merupakan suatu surat pemberitahuan. Garing 2 itu bulannya, garing 1998 itu tahunnya. Kemudian selanjutnya pada bagian lampiran diisi dengan jumlah atau jenis lampiran. Nah, misalnya lampiran tersebut lampiran suatu surat undangan. Nah, undangan pelantikan biasanya terdapat suatu susunan acara. Nah, kita bisa lampirkan di situ. Nah, misalnya lampirannya berapa? 1 berkas atau 2 berkas kita tuliskan. Kemudian halnya itu apa? Berupa permohonan atau apa seperti itu kita tuliskan. Kemudian alamat tujuannya. Alamat tujuan itu organisasi ini apa, di mana alamat tujuannya. Misalnya kita lihat dalam contoh di atas, misalnya yang terhormat titik DPC PMKRI Cabang Palembang Santo Benedettakun, di bawahnya terus lagi di Palembang, seperti itu. Berarti lokasinya di Palembang. Kemudian selanjutnya itu pengantar. Nah, pengantarnya ini sebaiknya memang ditulisnya dengan hormat. Itu merupakan baik untuk internal maupun eksternal. Kemudian isi suratnya apa? Teman-teman pasti tahu dong apa isi surat yang teman-teman buat. Misalnya dengan hormat, pokoknya isi suratnya tuh